membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Ini borgol apa nih? Tolong menunjuk ini nih. Tidak. Tunggu dulu, Mbak. Apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Putra Ramadan ya. Mohon Anda maaf, Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tontonan Anda yang kayak gini. teatrikal. Tolong, Tim Anda Anda simpan teatrikal. borgol Mulai itu. panik. Saya bawa ini juga Simpan borgol teatrikal. Anda itu. Aku ada fiti bolo. Wana mau seperti berkah. Iki boleh apa tak buat di tangan. Udah berani gembar-gembor mulut muncungmu, cangkemmu, congolmu itu. Sebagai seorang Kurnia dulunya dia kuasa hukum Rizik. Dia termasuk FPI. Begitu FPI dibubarkan, dia sangat membenci Bapak Jokowi. Kali ini dia meminta tolong sama Bang Otto Hasibuan. Kata dia, Bapak Otto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin katakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang advokat. Perlindungan apa yang kau minta sama Otto Hasibuan? Orang yang selalu mengatasnamakan agama. Padahal sebenarnya dia tidak tahu agama. Ya, dia hanya membela kepentingan dia dan kelompoknya saja, yaitu FPI dan HTI. Dengan ini, Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit. Hari ini Gara-gara penyakit kulit Jokowi, mungkin ratusan orang yang biasanya mengunjungi di Solo, di rumahnya itu, sudah tidak akan datang lagi karena takut ketularan penyakit Jokowi. Dan penyakit yang menular yang lebih berbahaya itu yaitu adalah penyakit iri hati. Penyakit hati seperti Anda. Pak Amin Rais, ya kan? Selalu menyebar fitnah, ya kan? Selalu menjelek-jelekin Bapak Jokowi, ya kan? Padahal sudah tua, bukannya memperbanyak ibadah. tidak berbahaya kalau penyakit kulit Pak Jokowi itu kayak kalau menurut kami itu tidak berbahaya. Dan lagi penyakit itu cuma di kulit, bisa diobat. Itu penyakitnya di luar. Yang lebih berbahaya itu adalah penyakit kakek Amin Rais sendiri. Wis tuwek mbok ya ngomong hati-hati, kayak contone sing nom. Lah iki ora wong tuwek sitok iki. Saya tuwek saya ndodroh omonge. Usia segitu bukannya mau bertobat, bukannya mempersiapkan diri karena sebentar lagi mau menghadap Sang Ilahi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal atas nama Amin Rais. Infonya dia dipatok angsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita masih membahas terkait ijazah Bapak Jokowi. Kurnia pengacara Tifa mulai panik dan ketakutan teman-teman. Setelah Bang Fitra kemarin membawa borgol di iNews Rakyat Bersuara. Giliran Roy Suryo membawa wayang, dia diam saja. Tapi kenapa setelah Bang Fitra membawa borgol, dia marah-marah, guys? Kalau emang dia benar, dia gak salah, kenapa marah-marah melihat borgol? Coba kita lihat videonya teman-teman ya. Dan nanti juga ada komentar dari pendukung Bapak Jokowi. Tonton sampai habis, ini seru sekali teman-teman. Dan nanti di akhir video silakan tulis di kolom komentar. Meluncur teman-teman. Karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Ini borgol apa nih? Tolong menunjuk ini nih. Tolong borgol sendiri tangannya. Ini ya, tolong ini. Bang Roy, tolong sini dulu.
dulu. Tolong kemari dulu. Pada hari Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. Ini tunggu dulu. Tidak Tunggu dulu, Mbak. apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Putra Ramadan ya. Mohon maaf, Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda kayak gini. teatrikal. Tolong, Tim Anda Anda simpan teatrikal. borgol Itu saya bawa ini juga simpan borgol teatrikal. Anda itu. Saya Anda tidak diam setuju. situ. Tidak setuju. Enggak. Anda kok marah saya? Enggak, tapi Anda diam situ. tidak pantas. Anda Gimana? tidak Ini kok nggak adil? dianggap intimidatif. Ada izinnya nggak? Ada izinnya nggak? Di atas hukum. Ada izinnya nggak borgol? Borgolnya ada izinnya nggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Bung Aiman. siapa ini? Jangankan saya, sapam aja bisa pegang ini. Coba cek sapam sebelum Hati-hati sebagai pengacara, Ya, jaga gitu. etika. Jadi, kamu diam kau. Jaga etika. Nggak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya saya ingin sampaikan ya, bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Ya, oke nggak apa. Borgol kan gitu. Artinya Anda punya cuma penjahat yang takut borgol gitu loh, seperti itu. Oh, so iki aku ada fiti bolo. Wana masuk mati berkah. Iki bolo apa tak mati tangane. Katanya bola ya. Jadi Bung Aiman, karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Ya, sebagai pengacara, jaga etika. Jadi, kamu diam kau. Jaga etika. busuk itu kau. Mungkin semua di badanmu tuh baunya busuk itu. Apaan kau minta auto Hasibuan untuk melindungi? Orang kamu udah berani bertanggung jawab lah semuanya. Udah berani gembar-gembor mulut muncungmu, cangkemmu, congormu itu. Congormu itu. Sekarang ada masalah masih mau minta tolong untuk Hasibuan sebagai menteri. Jangan mau Le Hasibuan, saya minta jangan mau. Istriku baru Hasibuan. Ya. Istriku baru Hasibuan, saya Nasution. Nah. Kami punya anak 1 orang dari Hasibuan. Jangan mau Le. Untuk jangan mau. Tipe busuk itu muncungnya itu. Jangan mau. Untuk apa? Nanti melunjak dia tuh, ngerayu-rayu lunjak, pamer-pamer senyum nanti tuh. Ada. Biar mati anjing aja lah dia, biar aja. Tainya mulut Stipa itu. Jangan mau tuh. Jangan mau. Apa itu? Apa itu? Saya mohon kepada Laya Hasibuan jangan mau. Untuk apa itu? Manusia jahanam itu. Maksud manusia jahanam. Bila perlu masukkan goni, bawa nanti ke sana, ke Sungai Siak daerahku Pekanbaru ini. Lempar aja ke sana tuh udah. Untuk apa itu? Lempar aja. Sekarang sibuk mengereng-ereng minta bantuan siapa-siapa. Kemarin sok hebat kali rombongan-rombongan dia tuh. Biar aja. Biar mati anjing dia. Ini makamnya nanti tempat aku aja nanti itu. Nggak usah dibandingkan itu, udah mampus dia tuh. Itu orang kafir itu, udah nggak ada pedoman itu. Itu apa itu diurus itu? So hebat dia. Kemarin gantung Jokowi, penjarakan Jokowi, sekarang udah sibuk minta tolong sama orang. Tai-tainya itu. Ujang anak itu, emang eyang itu. Nggak usah itu. Golongan dia itu udah usah ditolong. Sekarang udah ada peribahasa ya, siapa yang mau makan cabai harus tanggung jawab pedasan. Habis. Siapa yang berani makan cabai harus tanggung jawab muncungnya itu kena pedas rasa cabai. Jadi orang itu juga siapa yang berbuat berada tanggung jawab. Kalau nggak mau tanggung jawab, harus tanggung jawab. Kabur dari sini. Nggak usah di Indonesia lagi. Untuk apa itu? Udah. Salam dari Pekanbaru untuk Laiku Hasibuan. Jangan mau itu. Hei orang-orang botol, pasukan sakit hati, sini kalian semua. Jangan mengaku si paling akal sehat kalau kebencian masih di dalam hati kalian. Jangan. Betul Bang. Bagaimana mungkin ijazah SMA Pak Jokowi digugat di pengadilan dan sudah disidangkan? Gila ini. Saya pikir hanya perguruan tingginya saja yang digugat. SMA-nya pun digugat.
Jangan-jangan besok SMP-nya di mana digugat. Besok lagi gagal. Semuanya pasti. SD-nya di mana digugat. Iya. SD-nya gagal, TK-nya di mana digugat. Setelah TK-nya gagal, PAUD-nya di mana? PAUD-nya digugat. Terus tidak ada habisnya. Terus mencari menerus. kesalahan Gak ada Pak Jokowi. habisnya. Ya, ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Hentikan usaha kalian yang sia-sia itu. Pak Jokowi tidak akan pernah jatuh. Pak Jokowi sudah memimpin bangsa ini 10 tahun. Baik buruknya bangsa ini, ya. Beliau berjasa untuk bangsa ini. Banyak yang Berjasa. sudah dibuat, ya. Betul, Bang. Bukan hanya apa kalau Anda mencari kesalahan, ada banyak kesalahan, tapi jasanya pun banyak. Begitu loh. Betul. Jangan berbicara akal sehat kalau Anda masih memiliki kebencian dalam diri kalian. Kepada saya sebagai seorang Kurnia dulunya dia kuasa hukum Rizik. Dia termasuk FPI. Begitu FPI dibubarkan, dia sangat membenci Bapak Jokowi. Kali ini dia meminta tolong sama Bang Otto Hasibuan. Kata dia, Bapak Otto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin katakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang advokat. Perlindungan apa yang kau minta sama Otto Hasibuan? Kau ini nggak perlu dilindungi, ya? Gak perlu, karena kau ya. memfitnah mantan presiden. Udah gitu, kau menebar berita bohong atau tuduhan palsu. Betul. Ya, yang Tuduhan merugikan palsu. Bapak Joko Widodo. Jadi kau bisa terjerat hukum walaupun kau advokat. Jadi nggak mungkin Otto Hasibuan mau melindungi kau. Memangnya kau siapa? Kau siapa? Kau itu ya kan nggak menjaga martabat kau sebagai martabat kau sebagai advokat. Habis itu kan advokat ini kan ada kode kode etik advokatnya. Tapi kau tak menjaga itu. Karena apa? Karena kebencian kau kepada Joko Widodo. Kau masih ingat nggak 2024 setelah Pilpres dinyatakan Anies kalah? Nggak tiap hari kau demo berorasi. Yang kau salahkan siapa? Joko Widodo. Ya, rekam jejak masih ada. Ingat nggak kau? Masih ada. Kemarin anak banteng Ingat bergabung sama kalian. Ya, kau bilang semua musuh Jokowi adalah kawan kami. Itulah karena kebencian kau sama Bapak Joko Widodo. Sekarang Allah tunjukkan. Ya, Allah tunjukkan siapa ya orang-orang yang membenci Pak Jokowi itu yang akhirnya nanti masuk bui. Kau bilang kan hari ini Anda ada melenggang di suatu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan kami memikirkan hidup kami sendiri. Gak mungkin Otto Hasibuan memikirkan hidup kau. Memangnya kau siapanya Otto Hasibuan sampai Otto Hasibuan harus memikirkan hidup kau? Kau pikirlah hidup kau sendiri. Kau yang berbuat kok, kau yang tanggung jawab. Ngapain minta tolong? Kemarin lantang kau. Dibilang si Fitra kan skripsi diteliti. Dia bilang skripsi diteliti. Anda tahu tidak skripsi itu mengenai hal yang besar. Hal yang besar apa? Joko Widodo sudah masuk dalam administrasi negara. Kata Fitra, kenapa cuman kata Fitra itu kan, kenapa nggak kau cek aja ijazah kau SD, SMP, SMA? Terus kenapa mesti ijazah Pak Jokowi aja? Mantan presiden yang lain nggak? Dia nggak bisa jawab. Malah dia bilang sama Aiman, Anda besok tolong dipikirkan ya untuk memasukkan narasumber, tolong dipilih. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan. Kau yang tak berbobot. Seorang advokat, ya, yang kerjanya hanya mengurus Bapak Joko Widodo, menghinanya, merendahkannya, memfitnahnya. Kau yang tak berbobot. Kau yang sepantasnya tak ada di situ. Betul. Jadi bilang dia, saya memang pembela ulama dan aktivis. Ulama mana yang kau bela? Ulama FPI. Aktivis mana yang kau bela? Ukurannya bukan uang ya, mohon maaf. Justru karena nggak ada cuan lah kau. Ya, semenjak dibubarkan Pak Jokowi FPI, makanya gini kau. Kata dia, ya, fitrah tidak berbobot. Kau yang tak berbobot. Seorang advokat, ya kan? Bisa sesuka hatinya memfitnah mantan presiden. Dibilang dia, kau tidak mengerti bagaimana membela umat. Umat mana kau bela? Umat mana? Umat kau mana? tidak mengerti bagaimana membela ulama. Ulama yang mana kau bela?
Ini penting sekali untuk saya sampaikan. Aiman tanya bahwa Anda sekarang diberhentikan kasus yang pelaporan terkait ijazah yang di Bareskrim. Ya, dibilang dia diberhentikan, dianggap tidak ada indikasi pidananya. Memang tidak ada indikasi pidananya karena ijazah Jokowi asli. Aiman bilang permintaan dari TPUA adalah dibilang dia melakukan suatu gelar perkara ulang yang khusus. Suka-suka kau pula mau mengatur Bareskrim. Gelar perkara terbuka seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Roy Suryo. Siapa rupanya si Roy Suryo itu? Aiman bilang Anda tidak percaya apa yang sudah dilakukan oleh lapor Polri. Terus dia bilang sekarang ini bukan soal percaya atau tidak percaya. Kalau kondisi dan cara mereka tidak transparan, udah transparan lah itu, udah sesuai prosedur. Mau transparan apa lagi kau? Tidak melibatkan masyarakat itu tidak akan dipercaya. Oleh karena itu lakukanlah tugas Anda. Sudah dilakukan Bareskrim tugasnya. Tidak percaya tapi kau melapor ke Bareskrim. Kata Aiman, tidak melibatkan masyarakat maksudnya dalam gelar perkara. Dia bilang masyarakat itu tentu kami, orang yang melaporkan. Itu termasuk ya, dan masyarakat tidak bisa menilai apapun, tahu-tahu sudah ada hasilnya, identik, dan tidak ditemukan indikasi pidananya. Bisa dikatakan asli. Memang dikatakan asli. Sudah dilakukan Bareskrim sesuai prosedur yang ada. Ya kan? Kau melaporkan Bapak Joko Widodo ijazahnya palsu. Joko Widodo seorang mantan presiden membawa ijazahnya ke Bareskrim. Apa nggak kalian rendahkan harga dirinya? Ya, hanya untuk membuktikan kepada kalian semua bahwasanya ijazahnya asli. Setelah dicek di Bareskrim dinyatakan asli, itu pun kalian nggak percaya juga. Karena apa? Karena kebencian, HTI, EPI dibubarkan. Betul. Ya, banyak ini cerita siapa ini. Sekali satu lagi, ya kan? Ini harus menjadi tuntutan, bukan tontonan. Iya, ini menjadi tuntutan. Nanti di pengadilan dibuktikan. Jadi siap-siap aja kau pakai baju oranye. Kami banyak menerima fitnah di mana-mana. Kau memfitnah Pak Jokowi, suka-suka hati kau aja. Kau menerima fitnah, ya laporkanlah. Kalian cuman bisa ngomong kosong aja. Jadi kami dilaporkan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi di luar sana orang-orang berdiri di sisi Pak Jokowi ini luar biasa podcastnya. Bukannya lebih luar biasa podcast kalian yang setiap hari kalian bikin podcast tuh di Rapli, di siapa sih Samad, siapa satu lagi tuh? Setiap hari ya podcast kalian tuh memfitnah Joko Widodo. Kalau memang kau nampak ada podcast yang menghina, memfitnah, kau laporkan. Kau tukang fitnah, habis itu playing victim seolah-olah kau difitnah. Tukang fitnah. Dan dia menyatakan bahwa ada bohir-bohir ya. Ya kau laporlah, ngabalin. Ada orang-orang yang biayai kami. Ya memang semua ya rakyat Indonesia tahu. Nggak mungkin juga kalian nggak ada yang biayai. Setiap hari kalian bisa demo. Dari mana biayanya? Kau bilang kau tidak ada pekerjaan. Kemudian kami disebut sebagai kurcaci dan segala macam. Memang pantas. Badut pun kalian lagi. Bukan cuma kurcaci, badut. Badut yang mempermainkan mantan presidennya, menuduh mantan presidennya ijazah palsu. Saya ingin mengatakan ya, demi Allah ya, saya pengacara umat, tidak pernah menerima satu peser pun. Dan ketika kami berangkat ke Jogja Solo, sungguh-sungguh uang kami sendiri. Kalau kau nggak pernah kau bilang menerima uang sepeser pun dari siapapun, dari mana biaya kau sendiri? Usaha apa kau ada? Dia bilang membayar ongkos dan bukan berbus-bus, hanya satu bus. Anda bayangkan isinya siapa? Nenek-nenek kata dia. Ya, nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua. Mengapa? Karena cinta kepada negeri ini. Salah kau. Mengapa? Karena cuman ibu-ibu, nenek-nenek yang udah tua, kakek-kakek yang udah tua, itu yang bisa kalian bodoh-bodohi. Kalau anak muda nggak bisa bodoh-bodohi. Makanya semua yang ikut demo sama kau, nenek-nenek, kakek-kakek. Karena cuma orang itu yang bisa kalian cuci otaknya. Dipikir orang itu, kalian ini betul-betul lah Islam yang benar. Padahal kalian yang mencuci otak orang itu.
ya, sehingga orang tuh membenci Bapak Joko Widodo. Dosanya kau tanggung itu nanti. Kami cinta kepada negeri ini. Kalau kau cinta kepada negeri ini, nggak mungkin kau setiap hari demo. Tak mungkin setiap hari kau memfitnah mantan presiden. Kau mencintai FPI, HTI, bukan negeri ini. Kau mencintai negeri ini kalau seandainya negeri ini bisa dijadikan negeri khilafah. Jangan berkedok lah kau. Ya, bos Indonesia, jangan percaya dengan orang-orang yang selalu mengatasnamakan agama. Padahal sebenarnya dia tidak tahu agama. Ya, dia hanya membela kepentingan dia dan kelompoknya saja, yaitu FPI dan HTI. Betul. Saya melihat bahwa beliau itu stres sekali. Jadi untuk mengatasi hal itu, saya mohon dengan ini Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit. Hari ini membawa borgol. Di sini. Ini borgol ya. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini, hanya karena ingin menegakkan kebenaran, mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Gara-gara penyakit kulit Jokowi, mungkin ratusan orang yang biasanya mengunjungi di Solo, di rumahnya itu, sudah tidak akan datang lagi, karena tidak mungkin berselfie sambil ketawa ke TV, karena takut ketularan penyakit Jokowi. Dan tanpa selfie, alangkah sunyi dan sepinya hati Jokowi. Yang pasti penyakit yang menular yang lebih berbahaya itu yaitu adalah penyakit iri hati. Penyakit hati seperti Anda, wahai kaum Bapak. Lebih mengerikan kalau orang lain terjangkit penyakit seperti Anda yang tidak ada obatnya kecuali insaf dan kecuali Allah yang menegurnya. Tapi ingat, teguran dari Allah itu lebih menakutkan daripada obat dari dokter. Ingat, sampai sekarang belum sadar ya. Nanti sekali disadarkan oleh sakaratul maut baru nyahok lo. Gara-gara penyakit kulit Jokowi, mungkin ratusan orang yang biasanya mengunjungi. Nyawa ilmu tinggal kerangka, tinggal jasad yang tanpa nyawa, sehingga hanya perkataan yang dikatakan, hanya tulisan yang terhafal, sehingga orang-orang yang memahami agama atau orang-orang yang memahami pengetahuan, punya pangkat, punya gelar, sekarang lebih rendah daripada orang-orang yang bodoh secara logika, secara pengetahuan. Dikarenakan Dajjal itu masuk ke dalam dada dan berbisik untuk mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian. Ini tandanya akhir zaman yang akan merajalela. Bagi orang pembenci tidak akan sadar-sadar, tidak akan merasakan nurani yang sesungguhnya, dikarenakan dikuatkan oleh dendam api yang membara di dalam dada, sehingga sucinya orang itu melihat keburukan orang dan tidak melihat keburukan diri sendiri. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Terima kasih. Pak Amin Rais, ya kan? Selalu menyebar fitnah, ya kan? Selalu menjelek-jelekin Bapak Jokowi, ya kan? Padahal sudah tua, bukannya memperbanyak ibadah, ya kan? Menyambut kematian, ya kan? Malah nyinyirin keluarga Bapak Jokowi terus, ya kan? Sedendam apa sih Bapak Amin Rais? Sedendam apa sih pada Bapak Jokowi, ya kan? Coba urusin diri sendiri, ya kan, yang sudah tua, ya kan? Ngapain harus urusin Bapak Jokowi gitu? Udah tua, bukan pikirin amal, ibadah, ya kan? Istighfar Bapak ya, istighfar Bapak Amin Rais ya, istighfar Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakek Amin Rais. Waalaikumsalam. Kek, tidak berbahaya kalau penyakit kulit Pak Jokowi itu, Kek. Kalau menurut kami itu tidak berbahaya. Dan lagi Tidak penyakit berbahaya. itu cuma di kulit, bisa diobat. Itu penyakitnya di luar. Yang lebih berbahaya itu adalah penyakit Kakek Amin Rais sendiri. Penyakit hati, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit dendam, penyakit adu domba. Semua penyakit akhirat tuh masih banyak sama Kakek Amin Rais. Itu yang kita takutkan. Itu yang tidak bisa sembuh, Kek. Ya, aku ingat loh kakek ini, dari kakek masih muda menyimpan dengki, iri, dendam itu sampai kakek udah tua, rambut udah beruban, mata udah berubah warna. Masih aja, Kek. Besok belum tahu kita masih hidup, Kek. Sadar Kakek Amin Rais. Tuh ala Mbak Min, Mbak Min ngomong taek aku niku. Wis tuwek mbok ya ngomong hati-hati, kayak contone sing nom. Lah iki ora wong tuwek situ iki. Saya tuwek saya ndodroh omonge. Ora nganu ngerti tata krama, syukur jeplak. Syukur jeplak ya. Enek aku. Demutah. Tambah tuwek tambah nemen iki. Teh, eling. Tambah nemen. Eling. Nyawa gak suwe dilungkas. Wis diceluk, wis tuwek polae. Wis tuwek. Golek opo ya ngono iki lho. Sing ati mau perjuang iki sapa? Teh. Wis engklek-engklek kono, biyen jari ati engklek. Kok ya raisin wis tuwek nyebut. Gara-gara penyakit kulit Jokowi, mungkin ratusan orang yang biasanya mengunjungi. Aduh, usia segitu bukannya mau bertobat, bukannya mempersiapkan diri karena sebentar lagi mau menghadap sang ilahi, ya, malah sibuk fitnah sana fitnah sini, ya, dikarenakan masa kepemerintahan daripada Pak Jokowi, ya, mungkin tidak ada mendapatkan job ataupun kursi apapun, sehingga ada timbul sakit hati, muncullah, ya, ide-ide di dalam pikiran sehingga membuat cerita-cerita yang gak masuk akal. Ayo masyarakat Indonesia, cerdaslah ya, kalian sudah bisa menilai seperti apa orang kaum sungkun ini, ya, atau kaum apalah istilahnya ini, kalian udah bisa menilai sendiri deh, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal atas nama Amin Rais. Infonya dia dipatok angsa, jadi kepalanya bocor, otak-otaknya keluar. Semoga mayatnya dimasuki cacing. Demikian berita meninggalnya Amin Rais. Oh my god, sampai penyakit kulit dibahas. Ya Allah ya Rabbi, gini Ya Allah. orang. Dan kayak gini loh dipertontonkan dan dilihat oleh banyak orang masyarakat. Oh my god. Disclaimer ya, aku bukan pembela siapapun, bukan membela Pak Jokowi, bukan membela pemerintah atau apa, tapi pantaskah kita sebagai orang tua berkoar-koar di sosial media, menjelekkan orang, memfitnah keluarganya, sampai Tidak pantas kayak gitu? Pantas nggak sih? Tidak pantas, Mas. Kebencian seperti itu Nggak pantas. Bamin ya Allah. Aduh. Mangane Mbah. Saya seneng kemakan fitnah. Belajar ae, Mbah. Kabar opo ditompo, wah asal ngelek Jokowi senengi pol, ya Allah. Aduh, kabar opo, waduh ditompo, wah jelek-jelek Jokowi. Aduh, wong siji iki ya Allah. Memang mau cepat uncal ke kali yo.
Mbah, dadi ana wong drengki ngedit nggo ae ngono kuwi, Mbah. Ngono ki iso otakmu yo nang ndi, Mbah? Ngerti ae ora, Mbah? Kabeh iso diedit, Mbah. Aduh. Delok neng Solo si rame pura, Mbah. Delok. Amin. Amin Rais ki mbuh kok ten stres. Stres tenan. Aduh. Wis ora ngomong karo Mbak Amin Degleng. Amin Degleng. Mbah. Asal seneng ya. Mangkane dolanan ai, Mbah. Dolanan ai sing anyar. Gerombolanmu sing ngedit kan ngono kuwi, Mbah. Aduh. Gara-gara penyakit kulit Jokowi, mungkin ratusan orang yang biasanya mengunjungi. Sengkuni Bujang Enam, kau bilang gara-gara Pak Jokowi itu punya penyakit kulit, itu warga-warga rakyat Indonesia nggak berani datang berkunjung ke rumah Pak Jokowi untuk berselfie ketak TV. Kau bilang gitu Sengkuni Bujang. Oh, masih salah kau, masih datang orang-orang untuk mengunjungi Pak Jokowi lo gitu lo Sengkuni. Masih datang. Mbak Amin Rais, bukilekmu. Hah? Otakmu kok kotor kali. Asal kau ngomong seolah-olah kau agamis sekali lah ini si Amin Rais ini ya, Mbak Sengkuni. Hah? Otak kotornya nggak habis-habis. Hah? Jahat kali otak kau itu, Sengkuni. Aku yakin kau nanti bakalan kena azabnya lah kau Sengkuni, ya. Jangan terlalu apa kali kau. Kok jahat kali otak kau tuh, nggak tobat-tobat dari zaman dulu kalah sampai sekarang. Otakmu otak kotor, pikiran kotor. Selalu memfitnah Pak Jokowi. Kemarin mendiang Pak Gus Dur kau apai juga, kau ganggu gugat sampai terlengserkan. Ini Pak Jokowi sudah adem ayem, lalap lah kau ganggu-ganggu pukilekmu bagudung tano. Aduh. Padahal kalau kau mati kan Sengkuni, nggak ada yang kau bawa hartamu, KTP-mu pun tinggalnya di rumah, nggak ada kau bawa apa-apa, hanya kain kafan Sengkuni, ya. Makanya kalau sudah berumur kayak gini, pikirnya kau sudah bertobat. Wah ya Allah, ini manusia apa setan ini satu ini. Aduh. Sampai akhir hayatmu kau selalu menghujat Pak Jokowi, sampai di titik terakhir pun, napas terakhir pun bisa jadi kau menyebut Pak Jokowi kau nanti kau. Sengkuni satu ini mah kahe manusia satu ini. Macam mana untuk menyadarkan ini? Harus ya, dokternya pun, dokter tipunya pun apa juga kena gangguan jiwa. Jadi sama kalian semua kena gangguan jiwa otak kalian itu Sengkuni. Nah teman-teman, itulah tadi ya komentar netizen mengomentari Amin Rais ya. Video yang terakhir ini tadi, Amin Rais mengatakan di rumah Jokowi itu sudah sepi, tidak ada yang mendatangi rumah Bapak Jokowi karena takut ketularan penyakitnya Bapak Jokowi, kata Amin Rais. Kamu ini masih aja menghina Bapak Jokowi mulai dulu hingga sekarang, padahal kamu ini tidak dilaporkan loh sama Bapak Jokowi, tapi kamu masih aja nyinyir. Ini Amin Rais ini wajib gak sih guys ya dilaporkan ataupun dipenjara? Sebenarnya wajib ini ya, tapi kenapa Pak Jokowi tidak mau melaporkan? Karena Bapak Jokowi ini kasihan dengan Amin Rais ya teman-teman. Dan tadi di awal video ada komentar netizen mengomentari Kurnia ya, pengacara dari Tifa teman-teman. Dia takut borgol ya. Takut dipenjara teman-teman. Oke, terima kasih ya yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.